Di awal film, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Bill Mack. Bill merupakan agen federal yang tugasnya menyamar sebagai penumpang pesawat untuk melindungi para penumpang lain jika ada penjahat yang membajak pesawat tersebut. Saat ini, Bill ditugaskan untuk menjaga pesawat yang akan terbang ke Inggris. Diketahui kalau sekarang Bill sedang depresi karena anaknya baru saja tewas akibat penyakit kanker, serta istrinya malah meninggalkan Bill. Saat Bill sedang menunggu pesawatnya, ia disapa oleh seseorang bernama Tom. Tom sempat ingin membuka obrolan dengan mengatakan kalau dirinya bertujuan ke Amsterdam. Namun di sini Bill mengabaikan Tom karena dirinya sedang tidak ingin bicara. Bill pun masuk ke dalam pesawat, lalu ia duduk bersampingan dengan seorang pria bernama Martin. Namun kemudian seorang perempuan bernama Jen meminta kepada Martin agar ia menukar tempat duduknya karena Jen ingin duduk di dekat jendela. Tanpa banyak bicara, Martin pun pindah dari tempat duduknya hingga Jen duduk di samping Bill. Beberapa jam kemudian, ketika semua penumpang tidur, Bill pergi ke toilet. Di sini, Bill segera menutup alat pendeteksi asap lalu sebat-sebatang dulu. Ketika Bill sudah kembali ke tempat duduknya, ia mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu mengatakan, "Apakah kau sudah siap dengan tugasmu?" Bill menjawab, "Siapakah ini?" Si pengirim pesan kembali menjawab kalau dirinya adalah orang yang akan membuat pekerjaan Bill menjadi lebih beradrenalin. Bill yang mempunyai firasat buruk, ia pun pergi dari kursinya dan kembali membalas pesan itu dengan mengatakan, "Apa maumu?" Si pengirim pesan membalas kalau dirinya menginginkan uang sebesar 150 juta dolar ke rekening yang sudah dikirimnya. Dan jika Bill belum juga mengirimkan uang tersebut, maka dipastikan setiap 20 menit sekali akan ada yang tewas. Bill yang tidak bisa menganggap remeh pengirim pesan itu, ia segera mengalarmkan jamnya ke 20 menit yang akan datang. Lalu ia pergi ke setiap lorong pesawat untuk melihat kondisi sekitar. Karena tidak juga menemukan apapun, Bill memberitahu rekan kerjanya mengenai ancaman tersebut. Namun si rekan kerja Bill menganggap kalau semua pesan itu hanyalah sebuah lelucon. Bill yang tetap ingin waspada, ia memberitahu pilot tentang perihal masalah ini. Bill memerintahkan si pilot agar meminta bantuan kepada kantor pusat untuk melacak nomor rekening yang telah si pengirim pesan itu kirim. Di sini Bill juga meminta bantuan Zen dan satu pramugari untuk melihat gerak-gerik penumpang yang sedang membalas pesan. Karena sekarang Bill akan mengirimkan pesan kepada orang misterius itu. Ketika Bill mengirimkan pesan, orang yang terlihat mencurigakan yaitu rekan kerja Bill sendiri. Tanpa menunggu lama, Bill segera mengikuti si rekan kerja yang saat itu pergi ke toilet. Di sini Bill mencoba mengajak ngobrol rekannya secara baik-baik. Namun si rekan yang merasa dituduh, ia malah menyerang Bill dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungannya, si rekan malah berniat menghabisi Bill. Maka dengan terpaksa, Bill pun balik menghabisi si rekan kerjanya itu. Setelah tewasnya si rekan kerja, alarm jam tangan Bill pun berbunyi yang berarti tewasnya rekan Bill tepat 20 menit sesuai dari ancaman si pengirim pesan. Kemudian ketika Bill keluar, ia kembali mendapat pesan yang memerintahkan Bill agar mengatur ulang alarm jam tangannya. Dan jika Bill belum juga mentransfer uangnya, maka akan ada lagi yang tewas dalam waktu 20 menit ke depan.
Bill yang tidak ingin ada korban lagi, ia kembali menemui si pilot untuk menanyakan apakah kantor pusat sudah melacak nomor rekening si pengirim pesan. Di sini si pilot menjawab setelah dilacak, ternyata nomor rekening itu adalah nomor rekening Bill sendiri. Kantor pusat telah menganggap Bill sebagai pengkhianat dan meminta si pilot agar mencopot lencana serta jabatan Bill. Karena sekarang Bill akan ditangkap ketika pesawat ini mendarat. Okay. Mendengar hal tersebut, Bill semakin kebingungan siapa si pengirim pesan dan apa tujuannya. Meskipun dirinya sekarang menjadi tersangka, di sini Bill tetap ingin membuktikan kalau dirinya tidak bersalah dan akan menangkap si pengirim pesan itu. Bill mengambil senjata dan lencana rekannya tadi, kemudian menggeledah orang-orang yang ia curigai. Austin Riley. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? If I call your name and seat number, please stand up and move into the aisle. Mr. Riley, what do you do for a living? NYPD. Sayangnya di sini Bill tak juga menemukan bukti apapun. Kemudian Bill tiba-tiba teringat dengan Tom, pria yang menyapanya sebelum Bill masuk ke dalam pesawat. Bill menyadari kalau Tom sempat mengatakan ingin pergi ke Amsterdam yang padahal pesawat ini bertujuan ke Inggris. What happened to Amsterdam? I'm connecting to London. Contact TSA. Tell them we have a possible hijacking. Dengan sigap, Bill segera meringkus Tom lalu mengikatnya di kursi belakang. Setelah itu, Bill kembali mendapat pesan yang mengatakan kalau dirinya bukanlah penumpang dan tiba-tiba pesawat mengalami guncangan yang lumayan keras. Bill pun segera mengeceknya ke ruangan pilot. Di sana, Bill dibuat kaget setelah melihat si pilot dalam keadaan tewas. Kopilot mengatakan kalau si pilot tiba-tiba kejang lalu kemudian tewas. Bill yang mengetahui kalau ada salah satu penumpangnya adalah seorang dokter, ia dengan segera memerintahkan dokter tersebut untuk memeriksa si pilot. Setelah diperiksa, ternyata pilot itu tewas akibat diracun. Dan saat itu juga alarm jam tangan Bill berbunyi yang menandakan kalau sekarang tepat sudah 20 menit. Kemudian Bill kembali mendapat pesan yang memerintahkan Bill agar segera menghidupkan kembali alarmnya 20 menit ke depan. Karena sebelum Bill mengirimkan uangnya, kematian akan terus ada dalam waktu 20 menit sekali. Di sini Bill pun segera menghubungi kembali kantor pusat untuk meminta uangnya segera dikirim saja, karena beberapa korban sudah tewas di pesawat ini. Namun kantor pusat malah mengatakan kalau Bill lah dalang dibalik semua kekacauan di pesawat. Bahkan kantor pusat juga akan segera memberitakan kalau Bill merupakan buronan yang sedang dicari kepolisian. Kemudian Jen tiba-tiba mengatakan kalau Martin, orang yang tadi ditukar tempat duduknya, merupakan seorang hacker handal. Mendengar hal itu, Bill segera meminta Martin untuk melacak keberadaan si pengirim pesan. Martin pun mengatakan kalau dirinya bisa mengirim gambar yang memiliki virus kepada si pengirim pesan. Sehingga ketika gambar itu dikirim, maka ponsel si target akan berbunyi secara otomatis. Sambil menunggu Martin membuat virus gambar tersebut, Bill segera mengumpulkan semua penumpang lalu memerintahkannya agar mengangkat kedua tangan. Up. Kemudian Bill pun mengirim gambar yang berisi virus tersebut. Tak lama berbunyilah satu ponsel yang berada di jas seorang bapak-bapak. Si bapak mencoba mengelak dengan mengatakan kalau ia tidak mengenali ponsel tersebut. Namun Bill yang tidak percaya begitu saja, ia tetap membawa si bapak untuk diinterogasi. Ketika Bill menggertak si bapak agar mengaku, tiba-tiba bapak itu kejang-kejang persis seperti si pilot dan kemudian tewas. Dokter pun kembali memeriksa si bapak dan mengatakan kalau bapak ini tewas dengan racun yang sama seperti si pilot tadi. Bill yang sudah mulai bingung dengan semua ini, ia mencoba kembali ke toilet untuk sebat sambil menenangkan pikirannya. Di sini Bill menemukan kejanggalan yang mana asap rokok itu malah terhisap ke dinding wadah tisu. Ketika Bill membukanya, ia menemukan lubang yang tertuju langsung ke ruangan tempat sang pilot duduk. Bill juga menemukan senjata tiup untuk meniupkan jarum kepada seseorang. Bill yang merasa mulai menemukan titik terang, ia pun kembali menggeledah jasad si bapak tadi. Yang mana di sini Bill menemukan jarum berisi racun yang menancap di tubuh si bapak. Yang artinya ada seseorang yang telah meniupkan jarum itu. Kemudian Bill mendatangi Jen untuk mengecek ponsel si bapak tadi.
Ketika ponsel itu dibuka oleh Jane, tiba-tiba ponsel itu menyalakan hitungan mundur sebuah bom. Bill yang teringat kalau di toilet tadi ia menemukan sebuah tas yang mencurigakan, Bill pun dengan segera kembali ke toilet. Ketika Bill membuka tas tersebut, ternyata isinya adalah narkoboy. Dan di dalam barang haram itu ada sebuah bom yang akan segera meledak. Sedangkan di tempat duduk para penumpang, mereka melihat berita yang mengabarkan kalau Bill adalah seorang buronan karena telah membajak pesawat. Kembali ke Bill yang baru keluar dari toilet. Tiba-tiba ia diserang oleh beberapa penumpang karena mereka telah menganggap kalau Bill adalah pembajak pesawat ini. Bill akhirnya berhenti dikeroyok setelah ia mengatakan kalau di pesawat ada bom yang akan segera meledak. Dan jika penumpang tetap menangkap Bill, maka bom itu dipastikan akan meledak. Mendengar hal tersebut, akhirnya para penumpang mau diajak bekerja sama dengan Bill. Kemudian Bill juga mendapat bantuan dari pria botak yang tadi menyerangnya. Setelah situasi kembali aman, Bill memerintahkan semua penumpang agar pindah ke bagian depan pesawat. Sementara Bill akan memindahkan bom itu ke bagian belakang pesawat. My God, we're all gonna die. Setelah bom itu berhasil dipindahkan, Bill meminta kepada semua penumpang agar menutupi bom tersebut dengan barang-barang penumpang. Hal tersebut Bill lakukan untuk membantu menahan jika bom itu benar-benar meledak. Kemudian Bill juga memerintahkan kopilot untuk menurunkan ketinggiannya ke 8.000 kaki, agar jika bom itu meledak tidak akan merusak semua bagian pesawat. Setelah itu, Bill kembali dihubungi oleh kantor pusat untuk menghentikan kegilaannya ini. Bahkan kantor pusat sudah mengirimkan 2 pesawat militer untuk menyerang Bill. Kantor pusat juga mengatakan kalau mereka telah melihat semua kejahatan Bill. Karena ternyata ada orang yang selalu memvideo semua aksi Bill lalu diuploadkannya ke media sosial. Di sini Bill yang tidak merasa melakukan pembajakan, ia mencoba menjelaskan semuanya. Namun tak sengaja Bill melihat satu orang yang sedang merekamnya. Bill yang menyadari kalau orang itulah yang telah menyebarkan video, dengan segera Bill pun merebut ponsel orang tersebut. Ketika Bill memutar semua rekaman yang telah direkam oleh orang itu, tak sengaja Bill menemukan video ketika Bill menangkap Tom. Di sini terlihat jelas Tomlah yang telah memasukkan ponsel ke jas si bapak tadi lalu menancapkan jarum racun ke tubuh si bapak, yang artinya Tomlah pelaku yang sebenarnya. Menyadari kedoknya akan terbongkar, Tom langsung menyandra pria botak yang tadi membantu Bill. Namun ketika akan menghabisi pria botak itu, ternyata pistol yang dipakai Tom tidak berpeluru, hingga Tom pun kabur ke ruang ujung pesawat. Ketika pria botak itu akan menghajar Tom, tiba-tiba si hacker Martin menghalanginya dan menembak pria botak itu. Ternyata Martin juga merupakan komplotan dari Tom. Kemudian Tom langsung menodong Bill dengan senjata dan disinilah semuanya terungkap. Ternyata Tom dan Martin ini mempunyai dendam kepada Bill atas kematian ayah mereka dulu. Ayah mereka merupakan teroris pembajak pesawat yang dulu pernah dihabisi oleh Bill. Sejak dari itu, mereka berdua sepakat untuk menghancurkan karir Bill dan membuat Bill menderita seumur hidup. Kemudian tiba-tiba kopilot menurunkan ketinggiannya ke 8.000 kaki. Di sini Tom pun terpental dan Bill berhasil mendapatkan pistolnya kembali. Dengan sigap, Bill pun memanfaatkan keadaan dan langsung menembak mati Tom. Berpindah ke Martin yang mencoba kabur menggunakan parasut. Namun Bill mampu memojokkan Martin ke dekat bom yang akan meledak dan inilah yang terjadi. Ledakan tersebut membuat pesawat hancur sebagian. Lalu kopilot berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendaratkan pesawat ini. Bill yang melihat satu anak perempuan akan terjatuh keluar, ia pun dengan segera menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, kopilot juga berhasil mendaratkan pesawat.
Setelah semua penumpang turun, terlihat pria botak yang tadi tertembak Tom juga selamat karena hanya tertembak di bagian lengannya. Setelah itu, seluruh media pun memberitakan kembali kalau Bill bukanlah pembajak melainkan seorang penyelamat untuk semua penumpang pesawat tadi. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Hampura Film.